Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid ini. Semua atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan hidup di dunia diberikan karunia hidup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan. Tinggal bagaimana kita bisa melihatnya, dari sisi mana kita bisa memandangnya. Dan Nabi SAW menyampaikan, jangan pernah melihat nikmat dunia membandingkan dengan yang lebih baik daripada kita. Artinya kalau kita hari ini nggak punya motor, ya jangan lihat orang yang punya motor. Kalau kita hari ini nggak punya mobil, ya jangan lihat orang yang hari ini punya mobil. Kalau kita hari ini nggak punya pasangan, ya jangan lihat orang yang sudah menikah bahkan istrinya 2. Maka Nabi mengingatkan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat itu ke bawah, bukan ke atas. Alla tajharu ni'matallahi 'alaikum. Kalau melihatnya ke atas, dangak, sing didelok sing duwe HP, maka kesyukuran itu enggak akan ada. Tapi kalau yang kita lihat ke bawah, maka kita akan ada selalu dalam kondisi bersyukur dengan semua yang kita miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan hidup seorang muslim melainkan selalu di atas kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menarik, sungguh menakjubkan hidupnya orang beriman itu. In asobathu sarra syakara, kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Wa in asobathu dorok, kalau dia dapat yang enggak enak, sabar, dia bersabar. Fakana khairullah, baik yang sabar maupun yang syukur, dua-duanya baik. Dan dalam hal ini apapun yang terjadi sama kita, itu yang terbaik. Apakah kita dikasih sehat, apakah kita dikasih sakit, apakah kita hari ini dikasih pekerjaan yang enak, apakah mungkin juga punya pekerjaan, maka apapun yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini kepada kita, selama kita masih di atas keimanan, maka itu adalah yang terbaik, dan kita disebut sebagai khairul bariyah, manusia ciptaan yang terbaik. Senajan mungkin kondisi kita kurang baik, ekonomi kurang mapan, rumah tangga kurang aman gitu kan, lingkungan kurang nyaman, maka tetap kita masih menjadi orang yang terbaik. Sebaliknya, ketika seorang manusia itu diberi kenyamanan hidup, kelonggaran rezeki, pasangan, duit oke dan seterusnya, jabatan tinggi, tapi tidak di atas keimanan, Allah sudah menegaskan mereka adalah syarrul bariyah, makhluk-makhluk yang paling jelek, dan sudah disiapkan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani sudah dinas sebagai orang kafir, dan mereka akan dimasukkan di neraka dan kekal di dalamnya, dan mereka orang yang paling jelek walaupun mukanya ganteng, paling jelek walaupun badannya keker, paling jelek walaupun jabatannya bagus, mentereng dan seterusnya. Oleh karena itu penting selalu kita syukuri nikmat iman ini, kita jaga, kita uri-uri dengan selalu mendatangi masjid di antara masjid-masjid Allah. Maka barang siapa yang selalu melazimi majelis ilmu, Nabi SAW menjanjikan illa nazalat alaihimus sakinah, atine ayem, wa wasiathumur rahmah, uripe gawe padang, wa nazalat alaihimul wa khafathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi dengan sayap-sayapnya, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut nama-nama panjenengan di sekeliling para malaikat. Kalau Allah sudah menyebut nama jenengan di sekeliling malaikat, malaikat-malaikat rahmat turun, maka wa idza sa'alaka fas'alillah, kalau jenengan enten masalah nyuwun teng Gusti Allah, nggih ditulung kalih Gusti Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau jenengan butuh bantuan, jenengan nyuwun datang Gusti Allah, nggih dibantu. Makanya Allah tegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku itu bertanya aku di mana, jawab Muhammad, aku dekat.
Ketika Allah sudah mengatakan dekat, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita minta, Allah menegaskan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan memperkenankan, mengabulkan, memberikan apapun yang diminta oleh hambaku. Makanya panjenengan jangan ragu untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya masalah jangan lari kemana-mana, jangan nyari pertolongan ke siapa-siapa kecuali yang pertama, wasta'inu bisobri wassalah. Sabar dulu kalau ada masalah, lanjutkan dengan sholat, bar niku ndonga. Nyuwun datang Gusti Allah, ampun datang sanese Gusti Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Takmirnya hawane panas langsung tit tit tit. Wah, jek ning dunya. Tapi nanti di akhirat Nabi SAW mengatakan sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada cuman 7 golongan yang dia pada waktu itu kita didekatkan matahari 1 mil, kepanasan megap-megap. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai menenggelamkan dia saking panasnya. Maka ada 7 golongan yang akan dikei payung, di mana payung merek apapun nggak laku, nggak bisa kecuali payungnya Gusti Allah. Dan salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, yaitu laki-laki, baik ya perempuan juga, tapi umumnya yang disuruh ke masjid kan laki-laki gitu. Yang hatinya selalu cemendel dan masjid. Pramila Imam Ali radhiyallahu an yang dinikahkan dengan Fatimah radhiyallahu anha itu walaupun dia adalah sepupu Nabi, dinikahkan dengan anak gadis Nabi, anak perempuan Nabi, ya tetap aja sok-sok ada masalah dalam rumah tangga. Imam Ali kalau ada masalah lari ke masjid tidur. Jadi dengan kalau kemudian enten masalah dimanapun, jangan lari kemanapun kecuali ke masjid. Wasta'inu bisobri wassalah. Karena hari ini banyak orang-orang yang menghadapi dunia tapi dia nggak tahu rumusnya, akhirnya pusing dan bunuh diri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi yang harus kita pahami, kita harus hati-hati dari godaan setan, bahwasanya setan akan senantiasa ngajak kita untuk menemani dia ke neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid dan majelis ilmu. Pokoknya ini dengan pegang. Sampai kapan? Hatta ya'ti akal yakin, sampai datang keyakinan. Nah, keyakinan itu nopo? Mati. Jadi nek jenengan dereng mati, ampun tinggal ke masjid, ampun tinggal ke majelis ilmu. Muga-muga karena kumpul sama orang-orang yang ada di masjid ini, nanti jenengan nek sedo, jenengan terakhir kali di dunia didekek ning masjid, disolatke kali kanca-kancane sing ahli tauhid 40 orang, maka dijamin masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya masjid, majelis dan teman dekat. Ini pokoknya nek 3 ini jenengan pegang, insya Allah hidup itu mbok jombang-ambing koyo ngopo insyaallah enak. Artinya enak tuh kita nggak akan bingung, nggak akan sutris gitu loh. Ngapunten nek namanya sutris. Kita akan biasa aja gitu, nggak akan baperan, nggak akan emosinan gitu. Nanti ada temanya tentang emosi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan. Hadis nomor 7, alhamdulillah belum mboten kesupen nggo kitabe. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr namanya itu, radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, la innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada pakaianmu, pada fisikmu, pada penampilanmu, ganteng apa oramu gitu. Tapi yang dilihat apa? Kepada hatimu. Dalam hal ini menunjukkan bahwasannya panjenengan yang ngapunten merasa hari ini mungkin kurang ganteng, kurang ayu, gak usah minder, karena Allah gak melihat muka, Allah gak melihat pakaian, Allah gak melihat kendaraan. Jenengan yang ke masjid naik sepeda atau jalan kaki, gak usah minder sama yang naik motor, bagus gitu kan. Karena yang Allah lihat isi hatinya. Tapi ora usah terus nyandai kayak motornya anyar digone masjid ben di sawang kancane gitu. Kalau
Kalau urusan hati kita nggak usah melu-melu, biarkan itu urusan orangnya. Nah, tapi yang harus kita pahami bahwasannya kesempatan orang dengan kondisi yang kurang dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang yang diberi kelebihan. Wong ganteng karo wong elek. Kuwi nek salat umpama sing elek niku riyak, sing ganteng ikhlas ya tetep ketampa sing ganteng niku. Nah, napa meleh gitu kan? Wis ora ganteng ora ikhlas salate itu. Artinya ya kita harus kemudian menata diri supaya kemudian kita dalam kondisi apapun, sakitkah, sehatkah, gantengkah, elekkah, sugihkah, susahkah, baik-baikkah atau sedang gak baik-baik aja, maka kita harus selalu ikhlas lillahi ta'ala. Kita harus selalu gimana caranya, pokoknya jangan pernah meminta imbalan dunia atas semua amal baik yang kita lakukan. Para ulama atau para ustadz sebagian mencontohkan ngapunten jenengan nek ten wingking nika toyan gede napa toyan cilik. Niku kan gak pernah mempertanyakan kuwi mlayune ning ndi to mau. Gedang goreng ini mau gitu. Gak pernah menyayangkan keluarnya feses niku wau. Gak pernah kemudian menghayalkan kemana jalannya air kencing itu larinya berakhir di mana gitu. Bahkan jenengan nek pun medal niku wau. Niku ya rata-rata ya seneng ya plong kan ngoten. Maka orang-orang yang beriman harusnya dalam beribadah seperti itu. Jadi ketika jenengan sholat, jenengan pengaosan, jenengan ngaji, jenengan wirid, ala bidzikrillah tatmainul qulub, plong atine. Gak usah ngenteni sing ngundang sinten kon wiritan teng omahe kok dikai berkat, gak usah. Bahkan hal-hal seperti itu harus kita tinggalkan. Kita harus kemudian beribadah berorientasinya adalah akhirat bukan dunia. Kita harus kemudian sholat segala macam orientasinya akhirat bukan lagi dunia. Bahkan ketika panjenengan harus haji dan umroh karena memang punya kemampuan, kalau pada akhirnya masyarakat lupa menyebut jenengan sebagai Pak Haji, orang usah kesu, orang usah gelo. Karena Allah lebih ngerti isi hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh yang mulia menjelaskan hadis ini memiliki kandungan yang pertama, pahala amal soleh itu tergantung pada keikhlasan dan ketulusan niat di dalam hati. Jadi semakin seorang itu ikhlas, maka pahalanya semakin besar. Semakin seorang itu beriman dalam menjalankan syariat Islam, pahalanya semakin besar. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, kowe ojo ngelokke sahabat-sahabatku. Kalau sekiranya kamu infak segede gunung Uhud dan sahabatku cuma infak emas segini, sak napa niku? Sak napa niku? Istilahnya sak cakupan. Maka pahala infaknya sahabat luwih gede timbang infakmu sing sak gede gunung. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang sudah terpilih hatinya untuk menemani membela Nabi Muhammad SAW. Makanya ada orang yang kadang ngayal ketika diceritakan sirah tentang para sahabat, ngayal, wah enak ya urip zaman sahabat ini. Mboten Pak. Belum tentu ketika kita hidup pas zaman sahabat kita nemeni Nabi. Iso-iso kita nemeni Abu Jahal Pak. Lho tenan cobaannya mengerikan. Oh saiki begitu kemudian wis do mlebu Islam, kemudian Nabi tiba-tiba suruh naik Isra Mi'raj, kemudian datang Abu Jahal ngekek gitu, ketawa lho kae lho. Nabimu wis gentir. Mosok iso dhek tekan langit, mosok dhek iso tekan Masjidil Aqsa dalam waktu semalam terus balik mrene. Iki nek ra wong edan kok ya enek. Iki nek basa mriki ngoten niku. Maka sebagian kaum muslimin yang udah beriman pilih murtad gitu. Tersisa satu Abu Bakar As-Siddiq waktu itu yang ketika ditanya, beliau ini menjadi kuncinya. Kalau beliau kemudian milih murtad, selesai sudah. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau tenan omonganmu wahai Abu Jahal, Muhammad nabiku ngomong kaya ngono kuwi, bahkan sing luweh timbang kuwi, aku tetep beriman. Coba. Niku nek ora wong jos niku ora enak. Nek kita, halah wis langsung mbuh mlipir ten pundi. Maka bersyukur kita ada di kondisi saat ini. Gak usah kemudian menghayalkan sesuatu yang sudah berlalu. Mengandai-andai itu membuka pintu syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Syekh yang mulia memberikan sarah yang kedua, yaitu perbaikilah hati kita lebih dulu daripada perbaikan anggota badan.
Artinya ketika kita mau menjalankan sholat, menjalankan haji dan seterusnya, umroh dan seterusnya, kurban dan seterusnya, maka pastikan kita itu benar-benar menata hati untuk ikhlas. Tapi ada juga orang sing orang di masjid mas, aku di masjid enggak khawatir riak, itu riak dalam makna yang terbalik. Jadi nek masjid khawatir riak, itu berarti dia sedang melakukan riak. Ada orang kayak gitu. Lah sing bener pripun? Untuk hal baik mangkat, nek emang harus dilihat orang ya dilihat. Agar kita biasa wae, lama-lama kan biasa gitu. Tapi nek khawatir didelok wong riak, akhirnya biasanya melaku biasa, begitu didelok wong mlakune terus jinjit. Wah, wis beda mlakune. Nah ini kita riak. Ngoten. Nah harusnya biasa aja gitu. Gak usah kemudian harus menunjukkan gimana-gimana ndak. Baru didelok wong awalnya orang bawa tasbih, sesuk bawa tasbih, yang gede-gede nih kok, yang sak mene-mene tasbih, ya ampun gitu. Jadi biasa aja gitu. Kemudian yang ketiga, jika hati seorang baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Sebaliknya, jika hatinya sudah rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Dan ini berlaku nggak cuma di soal ibadah, di muamalah juga sama. Ketika jenengan ketemu orang, dan orang ini senang sekali mengambil keuntungan, nek bahasa gaulnya orang oportunis gitu kan. Itu wis ora penak. Jadi selama jenengan bisa nyukupi karpe DE, dia akan dekat terus. Tapi begitu jenengan jatuh, cerita masalah melayu ado-ado. Jadi ini tips dari Nabi SAW, jangan pernah melihat casing ya. Makanya hari ini kan saya pernah ceritakan di sini toh, banyak penipuan-penipuan keuangan karena sing tawa-tawa modelnya kados kula. Jenggoten brewok atau cingkrang gitu kan, tawa perumahan syariah, tawa kebun kurma, tawa kebun duren, tawa investasi emas gitu. Kapusan ibu-ibu sing do tabungan pensiunan, bapak-bapak sing mikire kok dhewe cemplunge ngono iso berkembang, sedangkan kita tinggal ibadah tiap hari, nanti akhir bulan nopo transferan gitu kan, ditransfer sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat dan seterusnya hilang. Banyak ngono niku. Ya, maka yang harus kita pahami, jangan melihat casing. Walaupun ya toh, mengikuti sunnah Nabi SAW adalah hal yang baik dan utama, tapi itu enggak jaminan, itu hal yang bisa kita jadikan garansi orangnya baik apa enggak. Jadi ngerti nih baik apa enggak setelah diajak ngomong. Iki akate opo, tolong jelaskan gitu kan. Atau jenengan tempuh kalau orang yang paham. Kalau memang dia bisa menjelaskan dengan baik dan benar, insya Allah aman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Nabi Musa, hadis yang ke-8. Abdullah bin Qais Al-As'ari, dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-As'ari radhiyallahu an, qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul. Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yuqatil yang berperang suja'atan karena ingin menunjukkan keberanian. Ana enten to wong jihad niku ben dianggap jagoan kan ngono. Wa yuqatil hamiyatan, dan ada juga orang yang berperang. Ini perang maksudnya perang jihad fisabilillah yang memang di situ musuhnya jelas, yaitu orang muslim melawan orang kafir di medan perang. Sekali lagi nih, di medan perang, bukan sing nggawa tas ransel terus mangkat ning napa McDonald napa ten Pizza Hut boten nggih, boten itu kan. Salah niku gitu kan. Maka ini perang yang benar, di medan perang ada pasukan Islam, ada pasukan kafir dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin. Nah, maka beliau bertanya gitu, bagaimana tentang orang yang berperang ben dianggap hebat? Kemudian wa yuqatil hamiyatan, dan ada orang yang dianggap perang ben dianggap bela kaumnya, fanatik sama kaumnya. Wa yuqatil riyaan, dan ada orang yang perang ben disawang wong, golek penilaian orang. Ayu dzalika fisabilillah. Mana di antara semua itu yang disebut fisabilillah? Jadi ada orang sing perang karena kesukuan. Pokoknya angger abang ketemu ijo padu gitu kan. Sok wonten nek pemilu niku. Abang ketemu kuning kerah gitu kan. Entek-entekan pokoknya. Sampai titik darah penghabisan tak belo. No, STMA lawan STMB, no, klub bola A lawan klub bola B, no, boleh. Kampung A lawan kampung B, kan?
Maka mana di antara semua itu yang berperang di jalan Allah yang disebut fisabilillah? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang perangnya niatnya adalah untuk menjaga, melindungi, meninggikan kalimat Allah, agama Allah, maka itulah fisabilillah. Artinya, nek niate karena belo sukune, nek niate karena belo partene, nek niate karena belo STM-nya, nek niate belo kancane, belo napa klebolane, maka semua itu bukan fisabilillah. Bahkan yang berperang di jalan Allah sekalipun, yang benar-benar jihad sekalipun, kalau itu niate tidak lillahi ta'ala, itu ya enggak dianggap fisabilillah. Bahkan nanti di akhirat nanti ada 3 orang yang didatangkan duluan untuk dihisab, ditanya. Yang pertama adalah orang yang mati di jalan Allah. Ditanya, kenapa kamu mati? Kata orang ini, aku hidup mempersembahkan nyawa dan darahku untuk agamamu. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kemudian orang ini dilemparkan ke neraka. Kemudian orang yang kedua didatangkan, yaitu orang yang hidupnya kaya dan rajin sedekah. Ditanya, piye kowe mbiyen urip ning donya? Dia mengatakan, dino-dino kula sedekah. Wong ora duwe tak dumi, rondo-rondo tak openi gitu kan. Ora mung sing ayu tok, sing tuwek-tuwek yo yo gitu. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu melakukan itu semua ben dianggap dermawan. Nono nyemplung neraka. Nah niki sing ketelu apes iki. Maka yang ketiga didatangkan ustaz, muga-muga sanes kula gitu kan. Nah, kemudian ditanya, uripmu ngopo? Kata ustaz itu, uripku dina-dina berdakwah ya Allah lillahi taala, dikek amplop ya moh gitu kan. Tapi kata Allah, kadzabta, kowe ngono kuwi ben disebut ustaz. Cemplungin neraka, Pak. Maka yang harus kita pahami, orang-orang hebat ini mujahid, orang yang sedekah, orang yang berdakwah, ini pun bisa kecemplung neraka gara-gara niat yang salah. Makanya Allah itu tidak mau diduakan. Jadi bukan cuma ibu-ibu tok sing nggak mau diduakan gitu kan. Padahal menduakan itu boleh gitu kan. Nek kan nggak mau gitu kan. Nah, maka Allah lebih nggak mau lagi, Allah lebih cemburu lagi ketika ada hambanya yang ngaku beriman tapi kok kemudian ngibadah, ngomongnya golek pahala tapi yang golek sanjungan menungso. Lah niku amale ora kanggo olah ketompo ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yang mulia menjelaskan ayat hadis ini dengan mengatakan, yang pertama, amal soleh diperhitungkan berdasarkan niat yang benar. Makanya hadis ini dijadikan penguat bagi hadis sebelumnya, innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu kudu bener, kudu ditata bener. Jenengan pokoknya anggar ibadah, enek sing delok apa ora enek sing delok, pokoknya mangkat, ngoten mawon. Jangan kayak orang-orang munafik, nek padang jinglang, wayah wong kumpul mangkat, begitu ora nek wong ra gelem mangkat. Jangan. Orang munafik itu paling susah sholat isya sama subuh, sama asar, termasuk subuh gitu. Karena pada 2 waktu itu, isya sama subuh, itu banyak orang yang kebetulan juga nggak bangun. Alah kanca kae paling ya ora tani sing gane muji aku kae. Apalagi zaman dulu, mboten enten lampu, gelap. Jadi isya dan subuh itu nggak kelihatan. Batang hidung orang tuh nggak kelihatan. Baru akan tahu sebelah kita siapa nek pun ngomong. Mas, kowe sapa? Oh aku iki. Ngomong, itu baru tahu. Makanya Khalifah Umar bin Khattab itu dibunuh waktu subuh ketika yang namanya Abu Lu'lu' al-Majus yang kemudian dipuja-puja oleh orang Syiah yang setiap tanggal 10 Muharram diperingati hari kematian Imam Husain, mereka juga memperingati merayakan hari pembunuhan Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Abu Lu'lu' al-Majus. Dia sholat di belakang Umar bin Khattab bawa pisau, kemudian begitu sholat dimulai ditusuk 13 kali tusukan sampai suek petengnya, ususnya keluar gitu. Sampai rubuh itu khalifah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya meluruskan niat. Saya setuju. Sebagai apapun kita, ngapain aja kita luruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang nikah. Orang nikah niatnya juga enggak diluruskan, mesti kerah wae. Nah, mulai sama setan itu sudah dinas sebagai prestasi besar kalau bisa marahi budak omah-omah. Orang nikah. Makanya yang namanya Abu Dar Al-Ghifari itu membuat kesepakatan sama istrinya.
wahai bojoku, rungokno omonganku. Nggih Mas. Nek aku nesu, kowe meneng. Nek kowe nesu aku tak meneng. Sepakat mereka. Ketika mereka sepakat, aman, terkendali, nggak ada bubrah-bubrahan. Makanya begitu Abu Dzar Al-Ghifari meninggal, istrinya ini sengantri kata, tapi nenek sing digelemi nggak mau. Kenapa? Karena dia mengingat perkataan suaminya bahwasanya nek kowe pengen ketemu aku meneh ning surga, engko nek aku mati dhisik aja kawin meneh. Niku kangge wong wedok, tapi nek kangge wong lanang ngoten niku mboten kanggo rumuse. Dadi nek wong lanang ditinggal mati bojone kawin meneh entuk. Lah kok nek surga ketemu karo sapa? Ketemu kabeh. Kok penak wong lanang? Nggih penak lah wong lanang. Rumangsane wong lanang niku mengke di akhirat, kula bocorke sithik. Dikasih kemampuan seksual itu 100 kali lipat daripada di dunia. Sedangkan wanita indah. Jadi nek ning donya ibu-ibu nek kadang di nek semoyo kesel lah. Nah, dan akhirat niku ping 100 melih gitu lah. Terus piye solusinya? Ya tadi, kalau seorang laki-laki bisa atau sempat nikah lebih dari satu karena meninggal atau karena nggak meninggal, tetap ditempuh KBN ben iso ditung. Kalaupun itu kurang, disiapkan bidadari. Wah enak jadi wong lanang. Nah perasaan gitu, wa nazakna min ghillin, sudah kami cabut rasa cemburu itu di akhirat. Jadi nek enten ngomongan kok enak jadi wong lanang, kuwi berarti jenengan jek ning donya. Nah, bener. Tapi mungkin ten akhirat niku pun boten enten. Kenapa? Karena wanita juga punya hak untuk bermain di taman-taman bunga, untuk mengejar kupu-kupu, untuk nyemplung ten sungai madu, sungai susu. Jadi wong wedok yo senengan, yo senengan dituruti senengane. Nah, bojone ditinggal enek sing genteni ngoten. Nah, wanita-wanita di dunia, ibu-ibu yang ada di sebelah situ, nanti nek dibangkitkan di akhirat digawe dengan rupa yang paling cantik, bahkan mengungguli bidadari. Artinya wanita laki-laki surga itu tetap condongnya jane ten wanita-wanita dunia sing mlebu surga asalnya. Ning karena wanita-wanita dunia ki ya duwe kepinginan liya, pengen rono, pengen rene, ya sumangga. Nah, gentine bidadari. Dong mboten. Dadi gentine iki jane iki elek ngoten lho. Tapi gandeng ibu-ibu ini kepinginan, pengen metek iki, metek kuwi, pengen ngoyak ae, ngoyak kuwi ya monggo gitu lah. Nah iki gendine bidadari. Kok penak wong lanang lah, nek muni ngoten berarti tesih ten donya. Saestu wa nazakna min ini, kami cabut rasa cemburu itu, selesai sudah. Rasa dendam ya selesai sudah, enggak ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 9. Ini yang tadi sempat saya singgung. An Abi Bakrah Nufai ibni Al-Haris Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Haris Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini penting Pak, jenengan harus benar-benar ingat-ingat gitu kan. Idzal taqal muslimani bisayfihima, kalau dua orang muslim berjumpa dengan pedangnya, dua-duanya bawa pedang. Ini bahasanya pedang karena Arab zaman semoten mboten enten celurit. Nek ten mriki ya celurit ya celurit maksudnya. Nek ten Makassar namine badik nggih badik. Nek ten Betawi namine gobang, golok ya golok. Pokoke nganggo apa wae. Mungkin enten sing nggawa linggis barang wis linggis gitu. Kula unjuk ini. Kata Nabi apa? Fal qatil wal maqtul finna. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, nek nganti duel loro iki, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh loro-lorone nyemplung neraka. Qultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, neraka itu tempatnya yang membunuh. Fama balul maktul, lah kok sing mati yo dadak melu ning neraka kepripun? Pertanyaan masuk akal. Kudune kan sing mlebu neraka sing mateni, kok sing mati yo dadak ning neraka juga gitu kan. Karena pas banget wis mati, ora ketemu anak bojo, nyemplung neraka gitu kan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Sing mati iki mau sakjane niat atine, sikapnya, gayane, polae yo pengen mateni
sedulure iki mung kalah ilmu, kalah dhisik, kalah cepet. Mungkin awake lemu kados kula, sijine awake krempeng dadi set-set selesai gitu kan. Jane yo pengen mateni. Maka pelajaran yang harus kita pahami di sini adalah apa? Ketika tidak ada asbab, tidak ada kepentingan, tidak ada urgensi untuk membela sesuatu yang benar. Nek mau goro-goro bal, goro-goro partai, goro-goro lurah, goro-goro hisab apa ru'yah, goro-goro bojo, wong wedok, goro-goro lemah, napa boleh? Goro-goro dunia, betul. Terus dadak mulai jiko celurit ketemu gitu kan. Kata Nabi, fal qatil wal maktul finna. Sing iso mateni karo sing mati nyemplung neraka. Gak ada kebaikan dalam perbuatan bunuh-membunuh sesama muslim. Bahkan membunuh non-muslim tanpa sebab pun juga gak boleh. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang berani menumpahkan darah orang kafir di negeri yang damai, gak ada peperangan, maka dia gak akan nyoba surga. Ketika sama orang kafir aja gak boleh, apa meneh kalih wong Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yang mulia mengatakan bahwasanya siapa saja yang berkeinginan keras untuk berbuat maksiat, yakni dengan meniatkan sepenuh hati dan berkonsentrasi diri melakukannya serta sengaja mendekati sebab-sebabnya, maka dia berhak mendapatkan siksaan, tapi urusannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang terbunuh itu ya duwe niatnya sudah dinilai dan nilainya jelek, jeblok, sehingga dia harus dimasukkan ke neraka. Cuman gitu, ada cumannya. Apakah di neraka itu kemudian kekal apa enggak? Nah, itu. Para ulama menghukumi selama orang yang tidak berbuat kesyirikan, maka dosa besar seperti apapun tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak sebagian orang yang mengatakan itu dosa besar, masuk neraka kekal selamanya, mboten gitu. Yang enggak diampuni itu kekafiran. Nanti kalau orang itu murtad. Kemudian yang kedua kesyirikan, kalau orang itu mendua. Kemudian yang ketiga kemunafikan. Casingnya Islam, tapi kalau orang Islam mau anyelepol. Casingnya Islam agar delok wong itu kudungan itu sebelepol. Nah ini orang-orang munafik berarti. Nah, kemudian saya yang mulia kemudian mengatakan hadis ini merupakan peringatan keras agar jangan sampai terjadi perang saudara antara sesama umat Islam. Belo ormas A, belo ormas B padu gitu kan. Sing siji hisab siji ru'yah padu. Padahal kan pimpinannya kan pusat mereka sakit ketemu akur, guyu ngopi bareng gitu kan. Dan politik kan sering banget jenengan nek delok nama ILC nama kaya-kaya meh kapur-kapuran kursi. Ning bar niku di belakang kamera niku ning mburi ngopi karo nguduk ngekek-ngekek nonton. Kan sak sing nonton. Bahkan nek pemilu presiden mesti kadang bapak karo anak kera. Bojo sing jaler namine bojo garwa, nek sing wedok namine bojo ya. Napa? Semah. Ngono ya terus padu, pilihane beda, Pak. Kowe turu kursi wae, aku tak turu kasur. Lho kadem aku tak turu kasur, wis aku tak sene kursi. Ya Allah. Goro-goro kowe ngoten niku. Kemudian saya mulia kemudian mengatakan bahwasanya peringatan ini penting sekali sebab hal itu sering terjadi. Bahwasanya banyak kaum muslimin yang kemudian bermusuhan, berantem bunuh-bunuhan untuk urusan-urusan dunia yang gak ada habisnya, gak ada kepentingannya. Makanya saya salut sama kisah seorang ustadz. Beliau bercerita tentang sebuah keadaan, tentang seorang laki-laki yang dia itu pulang ke rumahnya. Begitu masuk di rumahnya sendiri, bayangkan. Di dalam dia mendapati istrinya dengan laki-laki lain sedang berzina tanpa busana. Dia mencoba untuk melerem atine itu. Kemudian dia emosi mesti lewatin. Tapi yang dia lakukan adalah dia kemudian menahan emosinya sekuat tenaga. Kemudian dia katakan kepada dua pasangan zina ini, nganggo kelambimu tak enteni ning ruang tamu. Akhirnya suaminya pun menunggu di ruang tamu.
pasangan zina ini datang, kemudian didudukkan. Kemudian dia, nek kula ya mesti ya ndongkong wanyel gitu kan. Oh, ini wanyel pokoknya. Tapi luar biasa. Makanya saya katakan saya salut itu mergo rung karuan saya bisa ngelakoni itu dan jangan sampai naudzubillah gitu. Ya. Maka dia pun mengatakan kepada istrinya, "Dek, ya, ini bahasa saya ini gue tak pegang. Mas, tolong rapiin mantan bojoku, nek wis rampung masa idah. Terus jikuun klambimu metu apa omah ini sekarang juga metu." Singkat cerita nikah ini dua orang. Tapi karena emang tabiatnya gawe ngrayah bojone wong. Ya nek wis bosen kados tebune nek disesepi wis ra enak rasane ditinggal golek neh wong liyane dengan cara kayak gitu. Makanya saya selalu katakan di mana-mana, gak akan baik pernikahan itu kalau bermula dari sebuah perselingkuhan. Gak akan baik. Artinya kalau panjenengan ngapunten naudzubillah ketemu sama orang-orang yang seperti ini, kasih tahu kontobat dhisik. Ben rumah tanggane niki mboten bubar. Tapi nek gak tobat itu dibaleni meneh entah salah satu entah salah dua-duanya. Makanya si suami ini contoh atau cerita yang luar biasa yang saya sendiri mungkin ketemu rumah kondisi itu gak sanggup gitu. Gak sanggup untuk mencontoh itu dan saya gak benar-benar berlindung dari keadaan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami adalah prinsipnya secara kondisional awal seorang muslim tidak boleh membunuh muslim yang lain. Tapi bukan berarti itu terlarang secara mutlak, bukan. Ketika yang digunakan adalah tangan penguasa, pemerintah misal, kemudian dia menegakkan hukum atas kedoliman orang. Gampangane enek wong tukang mateni, enek nopo bromo corah, perampok, begal terus hukum mati, maka itu hak pemerintah. Sehingga masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Makanya Umar bin Khattab waktu menjabat sebagai Amirul Mukminin pernah didatangi orang dari Yaman kemudian bertanya, "Ya Umar, di Yaman ada seorang laki-laki yang dibunuh oleh sekian pemuda. Bagaimana hukumnya?" Hakimnya khawatir nek nanti mengasih kisah semuanya kok okeh men sing dipateni. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Sekiranya semua penduduk Son'a, jadi ibu kota Yaman, semua penduduk Son'a itu terlibat dalam pembunuhan pemuda itu, lakotal tumuhum, tak bunuh kabeh, tak hukum kisos kabeh. Nah ini pelajaran buat kita, jangan sampai memudahkan kita menghukum mati orang yang mana kita sebenarnya nggak punya hak. Contoh dalam Islam seorang maling itu hukumannya dipotong tangan dengan syarat satu, barang yang dicuri sudah mencapai nisabnya setengah dinar. Kalau sak dinar itu 4,25 gram emas, jadi pinggir 1.4.250.000, berarti minimal itu 2 juta nilainya. Jadi nek enten maling nyolong sendal iku jek urung kena hukum potong tangan. Kecuali sendale regane 5 juta. Lah enten boten mbuh, enten ya aneh. Wong sepatu men enten iki. Satu itu. Kemudian yang kedua, barang yang diambil ini sudah disimpan di tempat yang aman oleh pemiliknya. Tapi nek enggak dijaga oleh pemilik terus dicuri, pencurinya enggak dipotong tangan. Contoh misal, jenengan kelangan motor. Ternyata motor niku jenengan gletake teng dalan mriko, terus kontaknya jek nyentel. Nah, pertanyaannya, apakah dalan itu tempat naruh motor? Pertanyaannya kan bukan. Yang bener kan garasi toh. Ya mau ke pasti wae terpikiran garasi ini yang niku kan ngoten. Maka kalau yang dicuri itu ya enggak kena potong tangan gitu. Tapi nek wis ning jero omah digembok sisan kok ya dikunci terus malah kula nate ningali ten video niku malinge wong loro niku motore dijunjung diuncalke ngoten mergo gembok buka napa gerbangnya ra iso gitu, luar biasa maling-maling. Nah, itulah baru kena potong tangan. Nah, pertanyaannya saiki, maling pitik digropyok, diglujuk bensin, diobong. Ah. Niki bener apa salah? Salah, Pak. Makanya kula miris
sik misale enten ngoten niku terus videone tersebar tak delok ngapunten. Niku sing melu grobek do nganggo kupluk niku ya Allah. Ampun nggih. Sampai ten Bekasi niku enten bapak niku. Bapak-bapak tukang servis salon napa? Salon tip ngoten niku. Digowo wonten motor, dhek ajeng mantuk, mampir salat asar ten masjid, lalah jamaah pun bubar gitu kan. Ya salat dhewe akhirnya. Bareng wis rampung mulih, Pak Takmire atau yang dekat rumah, dekat masjid, yang rumahnya dekat masjid, bengok-bengok, maling gitu. Ra ngerti jluntrungane gitu. Akhirnya digrobyok, diobong nganti mati. Ternyata DE tukang servis salon saka tempat servisane, rong rampung pengen digawa mulih didandani ning omah. Bojone ning omah ngenteni wis bobot tuwek, dilungkas mlethek gitu kan. Ya Allah. Sehingga dalam Islam ya, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada info-info yang berpotensi bikin rusuh, bikin gaduh, stop dulu. Jangan gampang jenengan sebarge. Karena nanti kalau info ini kemudian bikin gaduh, rusuh sampai akhirnya sejumlah orang mati dan tumpah darah karena berita yang kita ikut sebarkan, nanti di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban walaupun di dunia kita selamat. Karena darah seorang muslim ketika tertumpah di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia daripada rusaknya, binasanya, musnahnya bumi seluruhnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka hadis ini menjadi peringatan keras kepada kita, jangan sampai kita gampangkan urusan darah kaum muslimin. Dan bahkan Nabi mengingatkan, ya, ketika kita didolimi orang, gak selalu kita harus membalasnya. Sampai Nabi mengatakan mazadallahu abdan bi'afin illa izzan. Ketika misal ngapunten, jenengan hitung-hitungan, sing cerita jenengan sing bener, terus lawan transaksi jenengan sing salah ning dhek ngeyel, akhirnya jenengan kelangan. Kata Nabi, mazadallahu abdan bi'afin illa izzan. Kalau panjenengan bisa akhirnya untuk memposisikan diri, ya wis nek emang karepmu ngono, tak culke. Neng iku ora bakal marai sugih kowe, ora bakal marai semulur donyamu gitu kan. Maka jenengan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jenengan lepaskan tadi, yang jenengan ikhlaskan tadi dengan cara yang lebih baik, dengan jumlah yang lebih banyak. Dan saya sudah membuktikan berkali-kali kayak gitu. Jadi saya ada perusahaan di Jakarta niku melampah jalan alhamdulillah, tapi buka ten Solo niku berkali-kali gagal. Dan udah mungkin nek semiliar telas. Dan itu yus sing dihapusi bola-bali gitu kan. Tapi apakah saya jatuh miskin? Boten gitu kan. Boten. Dan Allah terus menambah rezeki buat saya dan seterusnya gitu. Artinya kalau kita paham benar dengan kata-kata Nabi dan kita mengimani, insya Allah gantinya lebih baik. Saya setuju. Sing dereng ditambah teng kula iku bojo menan. Jadi nek bodoh pun aman gitu kan. Napa putra nggih pun aman, aman kabeh Pak. Jadi yang harus kita pahami, semua hal yang buruk yang kita terima di dunia karena perbuatan orang lain gak selalu harus dibales. Kalau panjenengan bisa ngeloske, ngiklaske, ya jenengan akan ada di posisi yang terbaik dan Allah akan membalas kebaikan panjenengan dengan kebaikan yang lebih banyak. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, mazadallahu abdan bi'afin illa izzan. Tidaklah seorang muslim, seorang hamba itu bisa memudahkan, memaafkan, mengampuni orang lain, maka Allah akan berikan kemuliaan. Dan kemuliaan ini banyak konteksnya. Bisa harta, bisa pendidikan, bisa keluarga yang lebih baik, bisa kemudian kedudukan dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi mengatakan dengan sakit kula aturaken, insyaallah kita sambung di 2 pekan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan kita untuk ketemu lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim wa lakum wa lisa'ilul dunya bidambihim innahu wal ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.